salah satunya, artinya menarik perhatian. Nah kemudian kita pakai namanya ini mekanisme deflasionary token. Kita bakar itu sekitar 25%. Setiap minggu kita bakar sekitar 364 miliar penuh. Itu kita publish ke Twitter, Telegram. Per minggu selama 3 tahun nanti habislah itu 52,5 triliun penuh. Jadi tahun 2027 itu tinggal 157 sekian. Artinya di sini orang melihat potensi lebih besar. Artinya mereka berani bakar, jadi membuat artinya tujuan itu semakin langka kan token. Nah kemudian kita buat program staking lagi. Staking ini ada strategi yang menarik, itu kita buat minimal staking 2,1 miliar. 2,1 miliar. Supaya kalau biasa orang kan staking itu udah minimal 1 token itu udah bisa, staking ini nggak bisa. Jadi dia ada minimal 2,1. Nah ini sebenarnya 2,1 miliar token. Jadi kalau bisa per usernya per staking, dia minimal staking itu harus 2,1 miliar. Di bawah itu nggak bisa. Oh ke depan ya bang? Enggak, ini sekarang. Loh. Jadi logikanya. Jadi sekarang beli untuk diapain bang? Dia hold aja di tanah aja. Enggak di staking. Bisa. Tapi dia staking harus minimal 2,1 miliar itu minimal. Oh, jadi sekarang kalau cuman punya 10 juta bisa kan? Nggak bisa. Misalnya dia punya 1 miliar itu duitnya cuma 10.000 loh. Nah, sekarang miliar. Iya. Oh iya. Iya, dibayangkan dulu 1 miliar itu harus punya duit 1 miliar. Tadi kan bayanganku 1 token $1. Oh itu udah nggak ada lagi itu di sini. Paling sekarang udah naik tinggal 20.000 ya? Oke sekarang 10.000 ya? 10.000-an. Kemarin itu 10.000-nya itu. kemarin 2,1 miliar itu cuma 1.000 perak. Jadi kan kita merambah kalangan pelajar yang masih bisa murah lah. Tapi logikanya ketika orang mau beli penyu, salah satunya kan dia bisa staking nambang. Makanya dengan patokan 2,1 miliar. Dan kalau kita hitung yang udah di market di liquidity itu mungkin sekarang itu mati lah cuma. Ya, artinya kesempatan orang untuk bisa staking itu ya terbatas. Nah tapi kan nanti ke depan orang beli itu pasti kan potong untuk pasti bisa staking, berapapun harganya, udah pasti. Itu logika kayak gitu. Karena dia ngapain juga dia nabung kan, nggak bisa staking kan sayang juga kan. Nah, itu polanya kita mau kayak gitu. Nah disitulah salah satu daya tarik di situ. Kemudian ada referral, referral nggak mungkin jebol, nggak akan mungkin pernah jebol karena memang diambil dari kita udah potong kan di awal, dan itu untuk dibagikan ke referral aman. Itu orang tuh mau banyak referral nggak ada masalah. Itu udah keunikan yang lain yang mungkin belum pernah itu untuk staking dia dipotong, belum pernah. Dan belum pernah pula Web3 dia ada referral, belum pernah juga ya. Tapi ini kita pakai referral. Nah, dan menariknya emang Referral itu sebenarnya kok di Eropa nggak laku. Laku. Orang Amerika itu nggak suka referral. Kita punya produk, ada sistem jualannya, jualan MLM lah, referral itu MLM itu kan. nggak masalah lah mereka. Ya mereka mau staking sendiri pun nggak ada masalah. Tapi kalau di Indonesia kan nggak mau rugi kalau ada kesempatan. Karena basisnya Indonesia harus ada itu. Iya. Gitu. Kalau kan nggak tertarik kan Nggak tertarik. Tapi kalau orang itu asuransi apa semua, kalau udah ada MLM-nya nggak mau orang itu. Marketnya kan itu. Lain orang itu. Cuman gini, walaupun orang tuh gak jalankan marketing apa sih referral, Iya. tetap juga ketika staking kena potong. Nah, logika kemarin gini kan. Maksudnya kalau ada beli umum, Oke lah, misalnya orang berpikir referral dia pintar. Kalau aku staking, dia punya satu akun bang, dia staking dia kena 3%. Bagus dia buat beberapa akun, bisa dapat akun. Yang paling banyak staking di sini. Jadi kan biaya kan kena di sini semua. Nah itu kalau pintar. Cuman di keuntungan kita berarti muncul 4 wallet address baru untuk penuh. Kalau 1.000 orang melakukan ini berarti yang tercatat itu 4.000 orang. Itu salah satu kelebihan di sini strategi. Karena di statistik itu penting itu ya kan bang. Iya. Kalau biasanya kenapa dia wallet itu tadi? wallet yang masuk tadi ya. Oh gitu buat kena aku nanti 10 dompet. Bisa. Orang MetaMask berapa cuman asal nggak ribet aja bang. Satu dompet 1 email kan bang? Satu dompet MetaMask? Iya. Nggak ada pakai email. Apa ya? Apa namanya? Kalau di MetaMask ya satu passphrase. Untuk akun-akun yang lain namanya private key.
Pas base yang main private key untuk berapa banyak terserah. Itu bisa dicek Private sama key. orang. Apa sih? Satu private key, satu passphrase Nggak bisa itu. maksudnya? Ya bang sendiri lah yang cek itu. Enggak, maksudnya ini satu passphrase-nya akunnya ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Karena fungsi private key sama passphrase itu sama. Bang. Oh, berarti nggak bisa dia cek itu kan? Nggak bisa. Nah maksudku gini, wah banyak pun holdernya yang megang itu juga satu doang. Cuman masalahnya kan gini deh, default untuk private key passphrase pun ada. Jadi ketika diambil passphrase, dia default langsung private key. Tapi untuk bangun private kedua, kamar kedua lagi, kita perlu kunci lagi kan. Kunci harus abang simpan. Abang bangun kamar lagi, dia harus disimpan lagi private key. Jadi private key 2, 3, 4, 5 seterusnya itu bang harus simpan. saling terkaitan. Nah, kalau misalnya dia hapus lah kayak tambah sama. Di Bisa akun lihat satunya semua. yang di situ bang, akun duanya masukannya harus pakai import private key kan. Iya. Nah, kalau nggak selesai juga asetnya itu. Berarti impor dia bang private key. Masih import. Kemudian kita mainnya di Dex bang. Itu sebenarnya menjamin orang kok paham kan, oh, ini lebih aman ya, mesti pemikirannya gitu. Tapi kalau kita nyasar anak sekolah capek lah edukasi ya kan bang. Memang yang diedukasi nggak banyak-banyak, cuman ya kita capek mengedukasi kan. Tapi kalau kita nengok itu, aku nengok di Twitter dia Yang apa anak, receh-receh itu tadi. anak SMA itu main loh. Iya. Anak SMA. Kan tiga buat channel YouTube lah. Masalah Edukasinya. orang itu sama gamer-gamer lebih canggih dari kita loh. YouTuber kecil-kecil itu lebih jago loh, apa? Nggak terikutin awak yang kayak mana tuh yang main nonton game nanti dibayar gitu. Aku bilang, kecil-kecil udah bisa mainnya kayak gitu pikir. Ada tuh kalau dari penonton nanti pemainnya dibayar dari penonton. Ada satu nanti leadernya di atas itu. Itu terbangun